Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan lagi Ustadz Khairul Anam Jabar yang sebelumnya, pada episode sebelumnya, temanya adalah wartawan yang guru ngaji. Kali ini menghadirkan tema wartawan yang qori. Nah, beliau ini redaktur harian Birawa di Surabaya, juga dikenal sebagai seorang qori. Nanti beliau akan menjelaskan sejauh mana aktivitas beliau dalam singgungan dengan dunia qori. Sugeng Enjang, Iya. Ustadz. Sugeng Enjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Pak. Ya. Tadi sudah disebutkan tema kita kali ini adalah wartawan yang qori ya. Atau suaranya agak keras. Oh iya, ya, iya. Iya, bisa keras lagi. Ya, jadi temanya kali ini adalah wartawan yang qori atau qori wartawan. Anulah, dibolak-balik bisa. Ya, ini kadang-kadang bolak-baliknya yang penting ada wartawannya, ada qorinya. Ya, itu seperti lebih dulu mana telur sama ayam itu. Bingung. Ya, seperti itu. Ya, ini qori apa, wartawan apa qori. Nah, tapi sebelum kita membicarakan soal ini Pak, soal tema kita, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu ya kepada keluarga ya, terutama istri saya, Mufarrohah ya. Mereka itu sangat banyak mendukung aktivitas saya, prestasi saya dan sebagainya ya. Monggo Ustaz. Ya, jadi selain istri saya tadi Mufarrohah, kemudian anak-anak saya ada Syafiatul Mustaghnia, ada Fairuz Zabadi, ada Muhammad Falikul Isbah, kemudian ada menantu saya Rio Sandi Syahbana Muhammad. Nah, ini kebetulan adalah santri kami sendiri, Pak Mang, ya di Mileto sana. Kemudian juga cucu kami Muhammad Shibli Rahman, ya. Itu semua sangat mendukung kegiatan kami, sangat mendukung prestasi kami ya. Oleh karena itu saya banyak mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kemudian Pak Mang, kemarin itu setelah kita tayangkan yang episode episode pertama itu ya. Ternyata alhamdulillah banyak respon dari jamaah ya. Dan yang heran, mereka semua ada banyak yang komplain, Pak Mang. Karena namanya nggak disebut. Belum disebut ya? Belum disebut. Lupa. Ya sebenarnya memang kita tidak nyebut, soalnya kan memang cukup banyak. Tapi nggak apa-apa Pak Mang ya. Coba kita anukan satu-satu. Saya tidak hafal, tapi kemudian sempat saya catat. Jadi memang ada daftarnya Pak Mang. Kita memang yang pertama, pusat kita adalah di Masjid Hidayatullah Kandangan Surabaya. Itu jam belajarnya adalah setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu setiap habis subuh. Nah, kemudian pada hari Ahad atau Minggu jam 10 ya kita ke Pemkot Surabaya, Masjid Muhajirin. Oh, Masjid Muhajirin yang di Jalan Jimberta ya. Jadi itu namanya Jamaah Jasuna. Itu Jamaah apa? Jasuna. Jamaah Syiar Subuh, Radio Susana. Jadi itu dulu asalnya Fan Radio Susana dan Radio El Victor. Itu kemudian mengadakan jamaah pengajian di Masjid Muhajirin itu. Tapi setelah COVID-19 ini sementara masih nonaktif Kemudian selanjutnya pada hari Senin ya, kita di musola PBI itu namanya musola At-Taubah namanya. Nah, itu kita belajarnya setiap hari Senin dan Kamis, waktunya sudah sehabis sholat zuhur, Pak Mang. Kemudian hari Selasanya kita ke Masjid Al-Ikhlas
di Polsek Wonocolo, Pak Mang. Oh, iya, Jalan Jemur Sari. Iya, Nah, iya, iya. kemudian itu jam 9-nya. Jam 10-nya kita di dekat Rungkut sini, Pak Mang. Di mana? Di Musola CV Sinergi. Di mana itu? Wisma Gunung Anyar Rungkut, Surabaya. Oh, dekat rumah ya, saya. Ya, dekat ya. Makanya tidak asing lagi itu saya. Kemudian pada hari Rabunya kita mengadakan majelis taklim di Musola Al Mukhtar. Itu di komplek Pondok Pesantren Nurul Quran ya di mana? Jalan Meleto itu. Jalan Meleto dekat itu Asrama Haji Sukolilo. ETS itu ya? Ya, bukan ya Asrama Haji ya? Di Manyar Sabrangan di sekitar itu ya. Kalau baratnya Manyar Sabrangan, kemudian timurnya Jalan Meleto. Ya, itu setiap hari Rabu jam 9 atau jam 10 ya. Kemudian hari Rabunya lagi habis Isya kita mengadakan belajar mengajar di Masjid Baitur Rahman Moro Kerembangan Kalianak Surabaya. Moro Kerembangan Kalianak. Iya. Moro Kerembangan tuh, oh ya Kalianak ya. Kalau yang di dekat gedung DPR Dapura itu tembakan ya? Oh, enggak. Bukan Kerembangan itu. Itu Kerembangan. Ya. Perlu diketahui bahwa di Moro Kerembangan ini adalah tempat saya dibesarkan di sana. Jadi setelah ada desa, kemudian ke Moro Kerembangan itu. Kemudian ada lagi pada hari Kamis kita ke PBI. Kemudian hari Jumatnya kembali ke Masjid Hidayatullah untuk subuh. Kemudian malamnya untuk setelah maghrib itu ada di Masjid Miftahul Jannah, di Kapas Madya. Ini kemarin sempat protes, namanya nggak disebut ya. Di Jalan Kapas Madya Barat nomor 8, Gang 8 nomor 3. Kemudian tadi itu Jumat, Sabtu dan ketiga. Kemudian Jumat kedua dan keempatnya kita di Musola Al Mubarak di Benowo Sawah namanya. Ya. Dekat rumah ya? Ya, Benowo Sawah lumayan. Kemudian habis isatnya lagi. Setiap hari Jumat kita di Masjid Al Mutakin Ngemplak Sambiker Surabaya. Di sana ada Ngemplak, Pak. Namanya Desa Ngemplak. Bukan, Desa Ngemplak. Iya. Bukan Jalan Ngemplak ya. Bukan Jalan Ngemplak itu. Iya. Kemudian sudah ada Sabtu setelah maghrib itu kita di Musola Mubarokah di Kandangan Rejo RT 6 ya. Iya. Benowo. Iya, dekat rumah saya itu. Ya, di musola saya di musola saya. Kemudian pada habis isaknya kita di Musola Darussalam Pondok Benowo Indah Surabaya. Saya kira itu, Pak. Jadi sudah disebut semua? Semua. Jangan sampai nggak disebut. Apa? Jangan sampai nggak ada yang nggak disebut. Iya. Komplain lagi. Iya. Mudah-mudahan sudah dengarkan semua ini ya. Oke Ustadz, mungkin bisa dijelaskan tentang tadi ya. Ya, aktivitas Ustadz Khairul Anam selain sebagai wartawan, seorang jurnalis, seorang redaktur dan surat kabar harian, juga ternyata saya baru tahu kalau jenengan itu juga seorang qori. Nah, mungkin buktinya apa kalau jadi qori? Kalau tidak apa pernah jadi juara, apa pernah ngisi di mana? Ya, betul. Mungkin cukup panjang kalau diceritakan semua, tapi sekilas saja. Tapi sebelum kita bicara tentang wartawan dan qori ya, mungkin bisa saya sebutkan dulu bahwa kalau wartawan atau jurnalis kan jelas menyampaikan berita itu ya, dan sekarang ada jurnalis online dan sebagainya itu ya. Itu. Sekarang qori itu sebenarnya kalau definisinya adalah pembaca ayat suci Al-Quran. Pokoknya moco itu namanya qori, sebenarnya begitu. Akan tetapi di Indonesia, di Jawa itu sebagian besar orang mengatakan kalau qori itu ya harus bisa melakukan. Contohnya seperti ini, Pak Mang ya. Ya, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati
Nah, itu qori itu kalau sudah bisa begitu itu baru dikatakan qori di Indonesia itu, di Jawa itu. Kalau hanya bisa ngaji saja murotal belum dikatakan qori kayak Pak Mang. Kemudian ya itu kalau memang hafal seluruh Al-Qur'an baru dikatakan hafid. Itu ya. Ini tentang definisi qori. Nah, qori itu kan artinya pembaca Al-Qur'an. Pembaca Al-Qur'an tapi yang dilakukan apa? Iya, jadi mestinya tanpa dilakukan juga qori mestinya. Mestinya ya. Betul memang harus gitu ya. Tapi sudah salah kaprah ya di Indonesia. Kalau belum bisa seperti itu, belum bisa dikatakan qori. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa mengerti itu Pak Mang sedikit-sedikit. Nah, alhamdulillah. Nah, itu qori saya. Kemudian ceritanya Pak Mang kan pertama memang kalau tadi kita bingung ya qori wartawan atau wartawan qori. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin kan sudah saya ceritakan bahwa yang pertama saya sebenarnya dari kecil sudah ada prestasi qori itu sudah ada. Ya, kemudian hilang sampai SMP, SMA, sampai mahasiswa baru muncul lagi muncul lagi. Kemudian saya ngaji, sudah bisa ngaji seperti tadi, sudah tahu lagu-lagu. Nah, kemudian saya juga masuk ke dunia jurnalistik. Saya ingat itu di Surya ya, di Surat Kabar Mingguan Surya. Mingguan Surya. Nah, waktu itu ceritanya gini, mulai kan saya sudah jadi wartawan ya, saya sudah jadi wartawan. Kemudian suatu saat saya nggak punya berita Pak Mang. Kemudian habis jam 12 itu saya pulang ke kantor. Oleh almarhum Pak Agus Sutomo ya, redaktur Surya. Redaktur kota ya? Iya. Redaktur kota Pak Agus Sutomo almarhum. Iya, itu. Nah, saya begitu datang, mana beritanya? Belum dapat Pak. Terus dia sudah pokoknya ya marah-marah itu. Kemudian tapi alhamdulillah dia masih memberikan satu solusi Pak Mang. Dia mengusulkan atau menugaskan saya untuk ke Kecamatan Kerembangan. Ya. Kenapa ke Kecamatan Kerembangan? Katanya di sana penduduknya terpadat. Itu. Sudah saya langsung berangkat. Setelah dari sana, waduh tamu banyak sekali Pak Camat itu. Banyak sekali. Setelah tamu habis, saya masuk. Masuk itu enggak diterima gitu aja. Tapi wis pokoknya acuh tak acuh lah. Apalagi dulu zamannya Orde Baru. Waktu itu tahun 86. Wis dek enggak ada berita. Gitu ya. Iya, wis enggak ada berita wis. Coba sampean napa kan dulu harus melalui humas dulu. Anak suratnya humas tak aku dikit-dikit gitu Pak. Humas Pemkot. Ya kan dulu kan sedikit-sedikit harus ada humas apa itu surat dari humas. Iya, birokrasi itu. Ya sudah saya belum Pak ini saya ikut ya. Ya wis. Nah, ternyata tidak lama ada tamu sudah. Ada tamu lagi, terus ternyata banyak lagi. Saya nunggu lagi sampai sore Pak Mang. Nah, salah satu diantaranya saya kemudian wawancara kepada salah satu ketua Jam'iyatut Tahsin li Qiraatil Quran Masjid Kemayoran. Itu sebuah majelis belajar qiraat tadi di Kemayoran dan majelis qiraat yang terbesar di Surabaya waktu itu ya di Kemayoran itu. Itu saya tulis. Setelah saya tulis, alhamdulillah saya wawancara dengan ketuanya. Sudah sekarang almarhum juga namanya DRS Selamat Farhan itu ya. Siapa? Dr. Andes Selamat Farhan. Almarhum sudah. Almarhum. Iya. Saya wawancara, saya tulis, kemudian setelah terbit saya kasih ke beliau. Alhamdulillah beliau senang punya anggota jurnalis atau wartawan. Oh, kemudian Ustadz bergabung dengan itu? Iya, akhirnya dari situ almarhum Selamat itu merekrut saya sebagai pengurus
Jamiyah, ya, pengurus itu. Nah, tapi akhirnya, Ustadz kan sudah mahir waktu ya. Ya sudah, mahir baca Qurannya. Ya lumayan sudah bisa. Ya. Akhirnya saya jadi panitia di situ, jadi pengurus di situ, dan akhirnya merambah ke beberapa organisasi lain, misalkan Jamiatul Qura wal Hufat Surabaya. Kemudian juga akhirnya pada fase-fase berikutnya akhirnya saya ikut tim Tadarus Al-Quran di RRI Surabaya. Nah, dari bersama apa itu komunitasnya Ustadz Slamet Farkan tadi? Lain lagi. Itu sudah cuma masih ada hubungannya juga, semuanya masih dalam lingkup Qori ya. Jadi akhirnya kita bergabung situ. Nah, kemudian termasuk kita jadi tim Tadarus Al-Quran itu. Nah, itu ceritanya saya jadi wartawan kemudian ke Qori. Nah, dari situ para Qori para ahli Al-Quran itu sudah mengenal saya sebagai jurnalis. Jadi saya dikenal Qori yang wartawan. Nah, setiap terusan ya. Kemudian itu Qori dan wartawan. Sekarang wartawan kemudian Qori. Nah, ini ceritanya gini. Nah, setelah saya memang belajarnya sudah agak kasep Pak Amang ya. Kemarin sudah kita ceritakan ketika sudah mahasiswa saya baru belajar. Nah, kemudian alhamdulillah karena kita Sebentar, maksudnya saya baru belajar apa itu? Kan setelah dari desa itu kan saya sempat berprestasi ya. Kemudian itu vakum. SD, SMP, SMA. Vakum belajar apa? Iya, belajar ngaji itu. Oh, ngaji ya. Nah, baru bangkit kembali setelah jadi mahasiswa itu ada liburan, kemudian saya lihat MTQ senang kemudian itu. Nah, ternyata setelah itu sudah bisa. Nah, kemudian saya kan sudah jadi wartawan. Nah, ceritanya kemudian tadi para Qori mengenal saya sebagai wartawan. Sekarang para wartawan akan mengenal saya sebagai Qori. Ceritanya gini, ceritanya gini. Jadi Qori yang wartawan yang Qori. Ya itu tergantung. Nah, ini sekarang saya wartawan, kemudian satu saat ternyata PWI itu juga mengadakan MTQ. PWI Pusat. Indonesia. Ya, PWI Pusat. Maju aja. Ya, PWI Pusat ya. Jadi yang pertama diselenggarakan adalah pada tahun 1993 Pak Mang, saya masih ingat ya. Itu tingkatnya masih tingkat Jabodetabek. Tahun 93 itu. Nah, alhamdulillah ternyata setahun sesudahnya tahun 1994 PWI Pusat mengadakan MTQ Nasional Wartawan. Ya, sudah nasional di Jakarta. Dan alhamdulillah saya mengikuti waktu itu. Saya mendapatkan juara baru harapan pertama Pak Mang. Itu Ustadz mewakili PBI mana? PBI Jawa Timur. PBI Jawa Timur. Iya, utusannya ada berapa orang? Saya nggak tahu, paling nggak sampai 10 orang. Dan yang wartawan juga sedikit. Dari 10 orang itu yang masuk juara siapa? Hanya saya. Oh, hanya Ustadz. Iya. Kemudian ada sebenarnya dari Memo Ustadz Aziz itu cuma beliau dari layout karikatur itu. Sampai sekarang katanya masih ada juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian setahun berikutnya tahun 1995 ya itu bertepatan dengan Hari Emas, peringatan emas ya. Tahun 95 hari peringatan emas kemerdekaan itu 50 tahun. Itu kemudian dijadikan momen sebagai MTQ wartawan ASEAN. Oh, ikut lagi? Ya, yang menyelenggarakan juga PBI Pusat masih. PBI. Di mana itu tempatnya? Nah, di Pekanbaru Riau. Oh, Pekanbaru Riau, kemudian ada kebanggaan tersendiri Pak Mang, karena di situ waktu itu sebenarnya podium yang kita tempati itu podium yang setahun sebelumnya itu digunakan sebagai MTQ nasional yang sesungguhnya yang sebenarnya Pak Mang yang diselenggarakan oleh
LPTQ, Lembaga Tilawatil Quran, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran itu yang secara nasional, yang MTQ beneran itu, Pak. Nah, itu alhamdulillah pada tahun berikutnya kami bisa menempati podium yang dibikin oleh pemerintah itu, alhamdulillah. Itu tahun 1995 dan alhamdulillah kami masuk cuma 20 besar, Pak Mang. 20 besar. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu sudah diliput oleh RRI, saya langsung saya enggak. Ustadz dapat nomor? Ya, iya 20 besar saja. Oh, 20 besar saja. Enggak sampai juara ya. Jadi itu, nah dari situ kemudian para wartawan sudah mulai kenal saya. Oh, iki Qori wartawan. Jadi saya sudah dikenal oleh para wartawan sebagai Qori, dan mereka seperti Mang itu nyebut Ustadz itu. Memang Ustadz. Ustadz aja. Memang Ustadz. Iya. Itu ceritanya. Kemudian berikutnya cuma sayang Pak Mang. Kemudian PWI setelah itu PWI pusat tidak menyelenggarakan, hanya cuma setelah itu ada 2003 menyelenggarakan. Ada lagi. Iya, ada lagi. Ikut lagi. Cuma gak sempat dapat. Ya. Dan setelah itu sudah tidak ada, PWI pusat tidak menyelenggarakan. Tapi PWI Jakarta ya. PWI Jaya tetap menyelenggarakan ya. Jadi yang saya ingat pada tahun 2007, 2008 dan sebagainya sampai 2012 terakhir. Dan alhamdulillah saya jadi itu pesertanya nasional juga, meskipun yang menyelenggarakan PWI Jakarta Raya, tapi pesertanya yang ikut dari bisa Indonesia. Tapi khusus wartawan kan? Ya. Jadi waktu itu untuk tahun 2008 saya mendapat juara 1. Ya. Ada di YouTube, ada Pak Iman. Ya, ada. Kemudian pada tahun terakhir itu 2012 saya juga kembali dapat juara 1. Saya kira itu ceritanya wartawan Qori atau Qori wartawan Pak Amang ya. Mungkin ada lagi pesan yang ingin disampaikan? Saya kira cukup, sudah panjang itu Pak Oh Amang. iya. Demikianlah teman-teman perbincangan pagi ini, siang ya, sudah siang ya. Siang ini dengan Ustadz Qoril Anam Jabar, yang pada episode sebelumnya saya sebut wartawannya Ustadz, kali ini wartawan yang guru ngaji. Wartawan yang Qori. Dulu wartawan yang guru ngaji. Oh, dulu wartawan yang guru ngaji ya. Sekarang wartawan Qori atau Qori wartawan. Oh iya. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.